Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa hukum pedang surgawi. Kita masuk di part 87. Di awal video ini, sejalan dengan kabar mengenai terbunuhnya dua Hundred Head Demon King dari kultus Yomyung yang semakin menyebar luas, api peperangan pun telah melonjak masuk ke dalam Jianghu. Bahkan, belum sempat ada seminggu semenjak Hundred Head Demon King Li Maihua dan Wong Jaigui terbunuh. Tetapi, aliansi dari faksi ortodok dan anortodok sudah mengumumkan kesediaan mereka untuk berperang melawan kultus Yomyung. Karena ini adalah kabar bagus bagi para rakyat jelata yang telah merugikan besar oleh kultus Yomyung. Kabar ini pun menarik perhatian seluruh orang Jianghu. Akhirnya, berita itu juga sampai ke telinga kultus Yomyung. Dan dengan begitu, kultus Yomyung pun memperkuat pertahanan setiap cabang yang mereka miliki. Tetapi, dengan kembalinya Sword Emperor, Nam Gungbyok, para anggota lain dari 10 Baldiri Master terkuat, Bandit Union dan bintang baru dari Jianghu, Hyun Jeoka, pertahanan mereka pun berakhir tak berguna. Hari-hari kejayaan Jianghu baru kali ini terlihat menjadi saksi akan tindakan mereka. Moral dari pasukan aliansi telah mencapai surga. Kisah-kisah mereka juga telah menjadi legenda yang tersebar di sekitar Jianghu. Lalu, setelah berhasil mengalahkan Hundred Head Demon King seorang diri, ketenaran Jeokha pun telah sampai ke telinga ribuan orang. Kian hari, kian banyak pula orang-orang yang datang untuk menyemangatinya. Karena pengaruhnya, berbagai orang yang ingin bergabung dengannya pun berbondong-bondong mendatangi aliansi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perkembangan terus-menerus mereka. Tak butuh waktu lama, kultus Yomyung telah menutup setiap cabang mereka dan mengumpulkan seluruh pasukan mereka ke markas utama yang dikenal sebagai Lembah Kematian. Mereka melakukannya sebagai persiapan pelaksanaan pertarungan terakhir mereka dengan aliansi. Kini, di salah satu lembah kematian markas kultus Yomyung, nampak pasukan aliansi murim yang begitu bersemangat untuk mengakhiri kultus Yomyung. Akan tetapi, Master Li Euyong yang memimpin mereka tampaknya mengkhawatirkan sesuatu, di mana ia hanya memperhatikan jalannya peperangan sembari berpikir. Suasananya lebih sunyi dari perkiraanku, karena semua cabang sudah berkumpul di sini. Tadinya aku mengira akan terjadi peperangan yang lebih hebat dari sebelumnya. Kultus Yomyung sialan itu, sebenarnya, apa tujuan mereka? Saat Master Aijong berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada sekelompok pasukan kultus Yomyung yang muncul menyergapnya sembari berteriak. Dasar bodoh, kalian telah masuk tepat ke dalam jebakan kami. Tempat ini akan menjadi kuburan kalian hari ini. Seketika itu juga, Master Li Eujong pun menenangkan pasukannya, di mana pasukannya tak perlu panik dan hanya harus kembali ke formasi untuk bertarung melawan mereka. Di saat yang sama, pasukan penyergap kultus Yomyung sendiri tampak meremehkan pasukan aliansi keadilan. Karena pasukan aliansi keadilan berani datang jauh-jauh ke markasnya tanpa memiliki pengalaman bertarung dalam medan curam seperti itu, layaknya kelinci yang masuk ke dalam sarang macan. Tapi sayangnya, kesombongan mereka malah berbalik menusuk mereka sendiri. Sebab pasukan aliansi keadilan adalah gabungan dari faksi ortodok dan faksi anortodok. Dengan kata lain, pasukan aliansi keadilan juga memiliki ahli yang pandai di medan curam, yang mana adalah anggota Bandit Union. Melihat situasi peperangannya, Seokryoshi yang menemani Jouka tampak begitu puas menuturkan. Bagus, bagus. Aku senang sekali tempat pertempuran terakhir kita ini terjadi dalam medan yang menjadi keahlian Bandit Union. Jika Bandit Union memberikan kontribusi yang bagus dalam pertarungan yang akan diingat selama ribuan tahun ini, menurutmu, sebesar apa kejayaan yang akan dia berikan pada nama kita? Ya, lupakan saja soal itu.
Kenapa kepala penjaga kita ini tidak responsif? Kok malah diam begitu sih? Jokai yang tampak begitu serius mengawal situasi perangnya pun berkata, "Jangan remehkan musuh. Aneh sekali. Betapa sunyinya pertarungan ini. Hmm? Ada seorang yang datang. Aku bisa merasakannya. Orang kuat yang datang dengan kecepatan tinggi." Tepat setelah Joka mengatakan itu, seorang Hundred Head Demon King yang disebut Kang Sangpi pun muncul di medan perang dengan langsung melepaskan serangan pedang terbangnya. "Dasar serangga sialan, beraninya kalian berkumpul di halaman depanku. Sungguh menjijikan." Melihatnya yang begitu meremehkan aliansi keadilan, Master Li Eijong yang telah menunggu kedatangannya pun segera menangkis serangannya sembari menuturkan, "Akhirnya kau muncul juga, Hundred Head Demon King. Aku hampir saja kebosanan, tapi sekarang akhirnya ada yang bisa menghiburku." Seketika itu juga, ledakan energi yang cukup besar pun terjadi ketika pedang mereka berdua bertabrakan. Akan tetapi, seakan tak mempedulikan efek ledakannya yang mampu menghempaskan kedua belah pasukan, Kang Sangpi malah terlihat bersemangat untuk menantang Master Li Eijong. "Ah, kau pasti salah satu dari 10 blaster bela diri terkuat yang dirumorkan orang-orang." Master Li Eijong yang juga penasaran dengannya pun terkekeh. "Kau bahkan tak tahu seberapa kuat kami, 10 master bela diri terkuat ini. Kau telah menyia-nyiakan nyawamu sebagai seniman bela diri." Tepat setelah Master Li Eijong mengatakan itu, mereka berdua pun saling bertukar serangannya. Sehingga Kang Sangpi yang bisa merasakan kekuatannya pun berkomentar, "Aha, aku kira kau ini hanya membual saja. Tapi sepertinya 10 master bela diri terkuat di bawah surga memang memiliki kekuatan yang berbeda." Mendengar komentarnya, Master Li Eijong yang ingin memberinya pelajaran pun berkata, "Seni bela dirimu yang hanya mengandalkan kekuatan aneh tidak akan ada apa-apanya dengan..." Namun, belum sempat Master Li Eijong bisa menyelesaikan kalimatnya, ia dikejutkan dengan tindakan Kang Sangpi yang menunjukkan teknik anehnya. "Bukankah kau ini terlalu arogan hanya dengan satu serangan tadi? Aku bahkan belum menunjukkan kekuatan asliku padamu." Tepat setelah mengatakan itu, Kang Sangpi pun melepaskan serangannya dengan kuat. Akan tetapi, serangannya itu dapat dipatahkan oleh teknik pedang Master Li Eijong. Terlebih, Master Li Eijong juga dapat melukainya. Sehingga ketika Kang Sangpi jatuh tersungkur di sana, Master Li Eijong pun berkomentar, "Dari yang aku dengar, mereka yang memiliki kekuatan supernatural mengambil wujud aneh saat nyawa mereka sedang terancam. Kalau kau tidak mau mati, sebaiknya kau berubah wujud sekarang juga. Antara kau lawan aku sampai darah penghabisan, atau kau panggil para hada-hada meniking lain kemari. Kau bahkan takkan sanggup menyentuh jari kakiku." Tentu saja, tindakan Master Li Eijong yang mampu menyudutkan seorang hada meniking seperti Kang Sangpi langsung menaikkan moral pasukan aliansi keadilan, berkebalikan dengan moral pasukan Kultus Seomyung yang mulai menurun. Namun, di saat Master Li Eijong menyuruh Kang Sangpi untuk menyerah dan mundur, karena merasa bahwa pemenang dari peperangan ini telah ditentukan, Kang Sangpi malah menunjukkan sebuah gelagat aneh, di mana ia masih merasa yakin jika kultusnya pasti akan memenangkan peperangannya. Sehingga Master Li Eijong pun mengangkat tinggi pedangnya menegaskan, "Apa kau masih yakin bahwa kau bisa menang? Lihatlah di sekitarmu, master bela diri dari 10 sekte dan 5 klan, Planet Union dan bahkan pasukan bantuan dari Shaolin. Mereka semua telah berkumpul di sini dengan satu tujuan, yaitu untuk menghancurkan kultus Seomyung. Jutaan orang yang marah akan semua kejahatan yang telah kalian lakukan telah membuat aliansi besar yang akan menjadi legenda selama ribuan tahun lamanya. Kami semua telah berkumpul pada hari ini
untuk menghukum dan memastikan kalian semua telah membayar dosa kalian. Tentu saja, apa yang dikatakannya itu semakin menurunkan moral pasukan kultus Yomyung yang mulai panik bukan main. Meskipun begitu, Kang Sangpi sendiri masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah, di mana ia kembali menerjang maju sembari berkata, "Tenanglah, di medan ini jumlah pasukan tak akan jadi masalah. Tak peduli berapa jumlah mereka. Selama kita masih menguasai lembah kematian ini, aliansi mereka tidak ada apa-apanya dengan kita." Melihat tindakannya, Master Lee Aijong pun bersiap dengan pedang terbangnya sembari membalas. "Beraninya kalian mengejek kami dengan taktik rendahan seperti ini. Ternyata selama ini hanya umurmu saja yang bertambah tua. Jika hanya ini saja yang bisa dilakukan oleh Hunter Head Demon King, maka pemenang dari pertarungan ini sudah jelas." Mendengarnya yang begitu percaya diri, Kang Sangpi yang dengan mudah menghindari pedang terbangnya pun tersenyum menuturkan, "Sedari tadi, aku hanya bermain-main denganmu. Tapi sepertinya kalian sudah lupa dan malah bersorak merayakan ya. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kau bisa menahan serangan ini juga? Tapi, biar ku peringatkan. Belum pernah ada orang yang selamat setelah terkena serangan ini." Tepat setelah perkataannya, sebuah ledakan pun terjadi akibat dari serangannya. Meskipun begitu, melihat Master Lee Eojong yang mampu menahan serangannya, Kang Sangpi pun berkomentar, harus kuakui, kau ini tak lemah. Barusan adalah serangan pamungkasku. Tak kusangka ada orang yang bisa menahan serangan itu." Master Lee Eijong yang tak menduga akan strateginya untuk mendekat pun berkata, "Persis seperti dulu, kalian masih menggunakan trik rendahan untuk melawan musuh kalian. Apa para anggota kultus Yomyung tak tahu tata krama dasar hak lawan mereka?" Kang Sangpi yang tak mempedulikan hal itu pun membalas, "Untuk apa memikirkan hal seperti itu dalam pertarungan di darah penghabisan? Keadilan, kejahatan, beradu kekuatan lebih menarik daripada prinsip membosankan seperti itu. Apalagi, aku bahkan belum menggunakan trikku. Gunakanlah kesempatan ini untuk menyaksikannya baik-baik. Demi mendapatkan kemenangan sejati, seseorang harus rela melakukan segalanya untuk menang. Karena hukum rimba adalah hukum sejati dunia ini." Tepat setelah mengatakan itu, Kang Sangpi pun menembakkan sebuah suar ke arah langit. Sehingga Master Lee Eojong yang kebingungan dengan tindakannya pun berpikir, "Suar? Apa tujuan mereka menggunakan itu? Baik di atas dan di lembah ini, semuanya telah dikendalikan oleh aliansi. Mustahil mereka bisa menyerang kami. Jadi, apa gunanya suar itu?" Sapatan semua orang tertuju kepada suar tersebut. Tiba-tiba saja terjadi pengkhianatan di antara pasukan aliansi keadilan. Sehingga Master Lee Eojong yang langsung memahami situasinya pun bertanya pada Kang Sangpi, "Dasar bajingan, apa kau mengirim mata-mata dari kultus Yomyung di antara semua seniman berdiri ini?" Kang Sangpi pun tersenyum puas menuturkan, "Bukankah ini semua karena kebodohanmu? Kalian menyombongkan diri mentang-mentang kalian sudah menjadi aliansi atau apalah itu. Kau pikir semuanya akan berjalan mulus? Kultus Yomyong, ini adalah kesempatan emas kita. Bantai mereka semua." Seketika itu juga, suasana perangannya pun berbalik memojokkan aliansi keadilan. Bahkan, meski Master Lee Eijong memerintahkan mereka untuk segera menghabisi semua mata-mata dan pengkhianat yang membentuk ulang formasinya, para anggota aliansinya masih saling mencurigai itu sama lain, yang membuat pasukan kultus Yomyung semakin leluasa untuk bergerak. Di tengah situasinya yang semakin memburuk, mereka semua dikejutkan oleh teknik Endless Blue Sky Sword Piper's Full Monsless yang ditunjukkan oleh Nona Namgung Yeon. Terlebih, para arsenal bela diri lainnya dari aliansi keadilan juga turun tangan. Dan bersamaan dengan Master Lee Eijong yang kembali menahan tenang,
Jang Mudok mengambil alih situasinya dengan berteriak, "Jangan panik, ini cuma taktik mereka. 10 masa belati terkuat ada di sisi kalian. Percayalah pada kami dan majulah." Mendengar teriakannya, pasukan aliansi keadilan yang sempat terberai pun kembali bersatu padu. Sehingga Kang Sangpi yang tak bisa membiarkannya pun segera mempercepat rencananya. Sepertinya memang tidak akan mudah ya. Iya, aku sudah menduga ini. Keseruannya akan dimulai sekarang. Tepat setelah mengatakan itu, Kang Sangpi pun meniup sebuah peluit yang melengking sampai menggapai seluruh medan perangnya. Dan sepersekian detik setelahnya, kembali terjadi perubahan pada medan perangnya, di mana ada beberapa orang yang berubah menjadi monster. Tentu saja, orang-orang itu tak serta-merta berubah menjadi monster begitu saja hanya karena peluit tersebut. Sebab 3 hari yang lalu, ketika para peserta bela diri mendaftar untuk ikut dalam peperangan terakhir melawan Kultus Yomyung, seorang mata-mata dari Kultus Yomyung yang berhasil menyusup menjadi petugas di sana, nampak mendapatkan pesan baru dari rekan mata-matanya, di mana rekannya itu datang untuk memberikan perbekalan yang diberikan oleh Hundred Head Demon King kepada mereka yang akan menjadi pion penting di pertempuran terakhir nanti. Perbekalan tersebut berupa eliksir rahasia milik Kultus Yomyung yang akan meningkatkan ki secara pesat. Sehingga para mata-mata tersebut pun segera memakannya tanpa ragu. Dan orang-orang yang makan eliksir itulah yang langsung bereaksi menjadi monster ketika Kang Sangping meniup peluitnya. Tentu saja, tindakan Kultus Yomyung yang berani memanfaatkan bawahannya itu sungguh di luar dugaan Jang Mudok selaku pemimpin aliansi keadilan. Sehingga ia pun kebingungan bagaimana menangani situasinya. Melihat situasi peperangannya, Jauh yang terpikirkan cara lain untuk menanganinya pun merasa harus turun tangan langsung di sana. Akan tetapi, Seok Ryoshi langsung menghentikannya karena masih ada tugas yang perlu Jauh lakukan. Sementara Ryoshi menghentikan Jyoka, situasi peperangannya pun mulai ditangani dengan baik, di mana 10 monster belati terkuat berhasil menangani para monsternya. Akan tetapi, keadaan tersebut berjalan sesuai rencana Kultus Yomyung yang ingin menguras energi mereka. Oleh karena itu, setelah mengamati situasinya, Kang Sangpi pun kembali bergerak untuk memulai ronde keduanya melawan Master Li Eijong. Melihatnya yang datang menerjang dengan bertanya, bukankah situasinya sudah semakin menarik? Master Li Eijong yang menangkisnya pun balik bertanya, apakah pikirnya itu trik murahan begitu akan berhasil? Sehingga Kang Sangpi yang telah menghitungkannya menuturkan, iya, trik murahan ini sedang bekerja dengan baik. Sepertinya kalian perlu menunggu sampai bala bantuan tiba. Menurutmu, apakah Rectus Heaven Swordmaster bisa bertahan selama itu? Mendengar perkataannya yang masuk akal, Master Li Eijong pun terdiam berpikir. Bala bantuan, termasuk 10 master belajar terkuat, akan membersihkan situasi di garis belakang lalu datang kemari. Tapi, kalau situasinya sudah begini, maka itu akan memakan waktu. Pasukan garda depan akan mengalami banyak korban jiwa. Saat Master Li Eijong berpikir seperti itu, Kang Sangpi menyerangnya dengan menegaskan, jangan terlalu melamun begitu. Mentang-mentang kau bisa melawan tadi, bukan berarti kau bisa mengabaikannya begitu saja. Tentu saja, karena pikirannya sedang teralihkan dengan hal lain, Master Li Eijong pun tak bisa bereaksi dengan serangannya. Sehingga Kang Sangpi yang merasa puas pun menertawakannya. Apa kesombonganmu tadi itu cuma gertak saja? Lihatlah kondisi kalian semua. Kultus Yomyung yang cuma mengirimkan satu Hundred Heaven King ini, yaitu diriku. Tapi pasukan aliansi kalian, meski diperkuat beberapa 10 masa bela diri terkuat, bahkan tak bisa menembus lembah ini. Bajingan seperti kalian tak akan pernah bisa mengalahkan kami. Namun, tawa sombongnya itu langsung terhenti ketika melihat kehebatan Nona Nam Gungbyo
yang mampu menghabisi seorang monster dalam hitungan detik. Sehingga Kang Sang Piang tak menduganya pun terdiam berpikir. Kuat sekali. Aku tidak tahu ada wanita sekuat dia di antara 10 masa bela diri terkuat. Katanya, Yan Jioka adalah bocah berambut merah. Jadi, siapakah si Jalang ini? Saat Kang Sang Pi berpikir seperti itu, dan Mas Lee Oijong juga terkejut karena tak menyangka jika Nam Gung Yon akan sehebat bakat itu. Nona Yon sendiri kembali menunjukkan keterampilannya, di mana ia membunuh 2 monster sekaligus. Sehingga Master Lee Oijong yang menyadari sesuatu pun tersentak berpikir. Tunggu, jangan-jangan pedangnya itu adalah Divine Artifact, Ipile Repealing Sword? Tentu saja, tak hanya Master Lee Oijong saja dan Kang Sang Pi yang terkejut akan kehebatan Nona Nam Gung Yon. Di mana Jang Mudok juga terpana oleh keterampilannya sampai tak bisa menahan pujiannya. Sehingga Nam Gung Biok yang bersama dengannya pun bertanya, bagaimanakah pendapatnya tentang seni bela diri putrinya itu. Jang Mudok yang agak terkejut dengan pertanyaannya pun tersenyum menuturkan, apalagi yang perlu dikatakan, dia cukup berbakat untuk disebut jenius terhebat dalam sejarah klan Namgung. Aku penasaran, mengapa kau, Sang Sword Emperor, memberikan Ipile Repealing Sword kepada putrimu alih-alih putramu? Tapi ini pasti alasannya. Mendengar jawabannya, Nam Gung Biok pun tertawa menjelaskan. Meski aku sangat menyayangi Yeon, aku takkan memberikan artefak legendaris immortal tanpa alasan bagus. Ya, karena usiaku sudah segini. Divine dari Ipile Repealing Sword juga sudah sedikit berlebihan bagiku. Jang Mudok yang kurang setuju dengannya pun berkata, ayolah, kau, Sang Sword Emperor, sosok yang dielukan sebagai pahlawan di masa kekacauan. Berkata waktunya sudah menipis. Rasanya canggung melihatmu rapuh sekali setelah bertahun-tahun. Nam Gung Biok yang telah memikirkan semuanya pun membalas. Aku hanya bilang sudah waktunya. Sama seperti kita mewarisi gelar 10 masa bela terkuat di generasi sebelumnya. Sudah waktunya kita memberikan gelar ini kepada generasi selanjutnya. Dahulu, istriku sering mengomeliku karena aku terlalu fokus pada latihan putraku sampai aku tidak memperhatikan putriku. Saat itu, aku beralasan, jika aku tak tahu apa yang disukai gadis seusianya, dan melatih generasi selanjutnya juga penting. Akan tetapi, alasanku itu tak diterima oleh istriku, di mana ia tetap memaksaku untuk melatih putriku. Keesokan harinya, karena aku tak tahu apa yang disukai putriku, hanya di satu cara, yaitu mengajarkannya dasar seni bela diri klan Namgung. Meski awalnya aku mengira jika putriku tak akan tertarik dalam pedang, aku dikejutkan ketika melihatnya bisa mengikuti pergerakanku yang aku tunjukkan. Katanya, dia bisa melakukannya setelah melihat aku mengajari putraku. Saat itulah aku menyadari bahwasanya putriku memiliki bakat luar biasa dalam ilmu berpedang. Bakat yang jauh melampaui bakatku sendiri. Dia memiliki bakat terhebat dalam sejarah klan Namgung. Bohong kalau aku bilang aku tidak tamak. Namun, sering berjalannya waktu, dia masih tidak tertarik pada seni bela diri. Tidak, bukan hanya tidak tertarik, melainkan sikap acuh tak acuh kepada segala hal. Makanya aku tidak memaksanya untuk berlatih. Di satu sisi, aku cemas. Tapi begitu juga tidak apa-apa. Kalau putriku bisa bahagia, itu sudah cukup bagiku. Lagi pula, masa itu terasa sangat damai. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Aku terluka oleh serangan kutus Yomyo. Dan ketika aku kembali setelah merawat lukaku, aku sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa kedua anakku terlibat dalam perang besar melawan kutus Yomyo. Namun, ketika aku tiba di medan perang, Demon Casing Ektigram yang dititipkan padaku tiba-tiba bereaksi pada suatu arah. Dan saat aku mengikuti arah yang ditujukannya, aku melihat sesuatu yang sungguh di luar dugaanku. Ki Sword Wayne yang familiar.
Di sana, petarung sengit menggunakan teknik andalan Klan Namgung. Orang yang melawan Ten Hado Demon di sana adalah putriku, Yeon. Aku melihat semangat juangnya untuk pertama kalinya. Ketika aku melihatnya, waktu terasa seperti berhenti sejenak. Aku tidak tahu apa yang menyalakan api semangatnya itu. Tapi melihatnya mekar dengan bakat yang melampaui ayahnya. Sebagai sesama seniman bela diri, bagaimana bisa aku tidak bahagia? Sementara itu, di tempat Shakuryoshi dan Jioka, Shakuryoshi yang berhasil menahan Jioka untuk turun tangan sebelumnya menuturkan, "Lihat kan, sudah kubilang, kamu tak perlu maju. Tapi, bukankah kemampuan nona muda itu sungguh luar biasa? Tiap serangannya tajam dan menyeramkan." Jioka yang merasa bangga dengannya pun menegaskan, "Tentu saja, Yanuni memang selalu yang terbaik." Beberapa saat kemudian, pertarungan antara Limaehwa dan Kang Sangpin tampaknya semakin tak terkendali. Di mana, meski mereka tak lagi memegang pedangnya masing-masing, hal itu sama sekali tak menghambat pertarungannya. Di mana Kang Sangpin telah menerjang maju dengan tinjunya. Bajingan, kau lawan yang terus dan terus jadi lebih memuaskan selama kita bertaruh. Dan serangan pedang yang begitu tajam. Dunia bela diri itu ternyata punya orang yang mampu. Tapi, siapa bilang kau harus pakai pedang saja dalam peperangan? Mari lihat, apa kau pandai meninju? Sepandai kau menebas dengan pedang. Tentu saja, Master Lee Aijong pun tak tinggal diam, di mana ia juga menggunakan teknik tinjuannya. Bahkan ia mampu mendapatkan serangan telak yang di luar dugaan Kang Sangpi. Terlebih, Master Lee Aijong juga mengatakan bahwasanya untuk seseorang di levelnya, sekedar tamparan untuk menyadarkannya saja sudah lebih dari cukup. Yang membuat emosi Kang Sangpi kembali bergejolak karena diremehkan begitu. Namun, saat Master Lee Aijong mengira jikalau Kang Sangpi telah menermakan emosinya sendiri, ia dikejutkan ketika Kang Sangpi mampu menghentikan kecepatan serangan telapak tangannya. Terlebih, Kang Sangpi berhasil menyerahkan sebuah serangan balik karena apa yang dilakukannya tadi adalah sebuah tipuan untuk membuatnya lengah. Akan tetapi, meski tubuhnya terdorong mundur oleh pukulannya, Master Lee Aijong mata senyum mengatakan, jika teknik tinjuannya terlalu lemah, dan baik ilmu pedang maupun teknik tinjuannya, keduanya itu di bawah dugaan. Tapi sayangnya, provokasinya kali ini tak berhasil, di mana Kang Sangpi tetap percaya diri dengan kekuatannya. Pak Tua, kalau memang begitu, bukankah darah di tubuhmu sudah berkata lain? Berhenti melawan dan menyerahlah. Bahkan kalau kau bekerja sama dengan para immortal, fakta bahwa seluruh dunia bela diri akan dinodai oleh darah merah di bawah besarnya nama ketua sekteku bahkan takkan berubah. Namun, kekuatan bela dirimu sudah cukup menghibur bagiku. Jadi, kalau kau menyerah sekarang, aku sendiri akan mengangkatmu menjadi anak buahku. Mendengar perkataannya, Mas Lee Aijong pun tersenyum menuturkan, sudah yakin sekali akan menang kah? Operasi utama kami bahkan belum dimulai. Apa kau sungguh berpikir dunia bela diri akan secara roboh itu dalam persiapan untuk mencabut akar kalian para bajingan di tanah Jianghu? Alasan kalian memancing kami ke markas utama adalah untuk menahan pasukan rekan sebanyak mungkin dan menenggelamkan mereka ke penghancuran diri melalui kekacauan. Tapi, kalian telah melewatkan satu hal. Kami punya King of the Mountain. Ternyata, ketika perang pecah di lembah kematian, Satria Hipan Stimula dan para muridnya yang sama sekali tak terlihat di sana, tengah menjalankan sebuah rencana lain dari aliansi keadilan, di mana mereka menggunakan jalan belakang ke markas kultus Yomyung yang begitu curam untuk melaksanakan operasi utama pasukan aliansi keadilan. Bahkan, meski para muridnya mengeluh karena kesulitan dengan medannya yang begitu curam, Bangsat sama sekali tak menurunkan kecepatannya. Bahkan, ia menegaskan
Jika orang yang terakhir sampai akan diberikan latihan lebih sulit daripada neraka yang sebelumnya. Lalu, tanpa medulikan kesulitan para muridnya, Bang Hat yang bergerak maju lebih dulu pun berpikir, sekitar 1 jam lagi sampai waktu operasi. Kami sudah janji pada aliansi bahwa kami akan sampai di kuil utama kultus Yomyung di siang hari. Rencananya adalah bergabung dengan mereka dan menyerang kultus Yomyung dari belakang. Tapi, kuil utama pasti akan ada ketua sekte dan para Hanada Maniking yang menjaganya. Berkat Bodhi Dharma, kami bisa melawan mereka dengan setara. Tapi masalah terbesarnya adalah kebangkitan para Hanada Maniking. Kebangkitan mereka masing-masing memanggil bencana alam yang spesifik. Dan orang tanpa Bodhi Dharma akan kehilangan nyawanya. Aku sudah sampai. Lebih cepat dari dugaan. Bagus, pertama, periksa areanya. Hah? Apa kuil itu untuk menyembah dewa? Kenapa ada kuil di tempat seperti ini? Aneh. Taman yang tak cocok dengan pemandangan pegunungan terjal. Mungkinkah ini tempat istirahat si ketua kultus Yomyo? Kalau begitu, cukup masuk akal. Memang ada lebih dari sedikit hal yang mencurigakan di sini. Hah? Kenapa ada anak kecil di tempat seperti ini? Tentunya, para Bajing Kultus Yomyong itu tidak berencana melempar anak ini ke medan tempur, kan? Sungguh, mereka lebih gila daripada yang kukira. Apa yang mereka lakukan dengan gadis muda ini? Dengan pikiran seperti itu, Bang Hatun bertanya pada gadis muda di sana. Hei, apa kau juga di Kultus Yomyong? Diam saja kah? Ya, karena kau ada di sini. Tampaknya kau memang anggota mereka. Sepertinya kau masih muda, tapi ternyata sudah menjadi anggota kultus Yomyo. Sepertinya ini adalah kuil utama mereka. Syukurlah kita bisa tiba dengan cepat. Meski pada awalnya Bang Hatta menyadari jika gadis muda tersebut menatapnya dengan tatapan marah karena berjalan di antara bunga-bunga di sana. Bang Hatta segera menyadarinya ketika para muridnya tiba menyusulnya, di mana mereka menginjak bunga-bunga di sana. Sehingga si gadis muda di sana pun mengeluarkan nafsu membunuhnya yang begitu kuat, sampai mampu mengampaskan para muridnya. Terlebih, gadis muda tersebut juga memperingatkannya untuk segera pergi dari sana. Seketika itu juga, Bang Het yang terkejut bukan main pun berpikir, nafsu membunuhnya kuat sekali. Kemampuan untuk menyembunyikan hawa keberadaannya ditambah dengan spirit dan seni bela diri yang tidak cocok dengan penampilannya itu. Bajingan ini adalah Hundred Head Maniking. Ya, karena kultus Yomyong sudah dikepung dari semua penjuru. Wajar jika mereka meletakkan pertahanan sekuat ini di markas mereka. Aku membutuhkan Bodhi Dharma untuk mengalahkannya. Tapi, cuma aku yang punya Bodhi Dharma di sini. Apa aku cuma bisa menghindari konflik untuk sekarang? Dengan pikiran seperti itu, Bang Hat pun tertawa menuturkan. Baik kepala penjaga dan putri klan Nambung juga. Generasi muda Muri benar-benar cerah. Tapi tidak kusangka orang berbakat seperti dirimu menjadi pesuruh kultus Yomyo. Sayang sekali bakatmu itu harus terbuang sia-sia. Karena aku suka tekadmu, aku akan memberimu penawaran khusus. Bagaimana kalau kau kabur dari kultus Yomyong yang dingin ini, lalu bergabung dengan bandit union kami yang agung untuk perjalanan bela diri yang sesungguhnya? Sebaiknya kau ambil kesempatan ini selagi bisa. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menjadi anggota bandit union. Nah, sekarang tentukanlah pilihanmu. Sementara itu, di markas utama kultus Yomyong, nampak ketua kultus Yomyong yang bertanya tentang kondisi medan perang pada salah satu Hanada Maniking yang sedang menghadapnya, yaitu Sang Chaotic Demon Sword Chok Jingyung. Sehingga Chok Jingyung yang berlutut di depannya pun menjelaskan. Pertama, kami sudah menempatkan 4 Hanada Maniking di sekitar kuil utama kita. Dan sesuai prediksi Anda, pasukan aliansi Muri menyerang melalui jalur timur, di mana Blood Pursuing Riper sedang bertarung melawan 5 master, termasuk Yon Jeoka. Karena Shattering Heavens Demon Lord tak muncul di lokasi itu, kami menduga bahwa Bandit Union akan menyerang dari isi lokasi yang berbeda. Mendengar penjelasannya,
Pemimpin Kutu Seomyung pun menuturkan, kelompok Bandit Union itu sangat licik. Mereka pasti akan mencoba untuk menyerang secara diam-diam. Oleh karena itu, perketat keamanan di perimeter kuil dan bersiap melawan sengkapan mereka. Cheok Jin Yong yang memahami kekhawatirannya pun berkata, tenang saja ketua sekte. Kami sudah mengantisipasi hal ini dan sudah menempatkan seseorang hadap King yang memiliki jarak pandang jauh serta insting yang tajam di area terluar kuil utama ini. Tidak peduli seberapa kuat Bandit Union itu, mereka tak akan bisa menginvasi tanpa dideteksi olehnya. Ketua Kutu Seomyung yang bangkit dari kursinya pun membalas, bagus. Begitu mereka masuk ke area utama markas ini, mereka akan terjebak seperti tikus. Sebentar lagi mereka akan tiba. Saat aliansi Muri menyadarinya, situasinya sudah berubah drastis. Dan mereka akan memahami bahwa mereka memasuki kandang singa dengan sendirinya. Sementara itu, di Imperial Palace, tampak pasukan kekaisaran yang tengah mengepung seorang perempuan yang disebut Thousand Head Demon King. Akan tetapi, meski ia dikepung begitu, sang Thousand Head Demon King nampak biasa saja. Ia bahkan sangat tenang ketika berbincang dengan sang kaisar. Aku tidak mengerti. Untuk memberikan segalanya kepada yang mulia, aku, seorang pelayan rendahan, telah mengorbankan diri. Tapi sepertinya, kamu sudah menganggapku tak berguna lagi ya. Aku sudah mengubah takdirmu yang mengatakan bahwa kamu akan mati sebelum menginjak usia 20 tahun. Sayang sekali, kamu membalas budiku begini. Sang kaisar yang dilindungi pasukannya pun menuturkan, membalas budi katamu. Apa kau benar-benar telah membantuku? Kau menyandraku sekaligus memanipulasi keluarga kekaisaran selama bertahun-tahun. Tapi itu semua telah berakhir. Like the Solid Divine Mother. Tidak, sekarang aku harus memanggilmu ketua Kutu Seomyung, Thousand Head Demon King. Mendengar hal itu, sang Thousand Head Demon King yang merasa tersinggung pun bangkit melepaskan energinya sembari berkata, ternyata semua manusia itu sangat tidak sopan ya. Berani-beraninya kau menyebut namaku seperti itu. Tentu saja, tindakannya itu membuat para penjaga sang kaisar segera bereaksi karena merupakan bentuk pengkhianatan. Meskipun begitu, sang kaisar sendiri nampak begitu tenang menjelaskan. Sampai sekarang, aku terobsesi pada kehidupan abadi. Aku gagal mengayomi rakyatku, fondasi kekaisaran ini. Tapi aku sudah sadar bahwa kehendak rakyat adalah kehendak surgawi. Fondasi semua kekuasaan. Bagaimana mungkin orang yang baru menyadari itu bisa disebut sang kaisar? Oleh karena itu, atas kebodohanku dalam memerintahkan pasukan kekaisaran untuk menyerang Murim, akan kuperbaiki sekarang untuk menumpas kejahatan di akarnya. Tepat setelah sang kaisar mengatakan itu, seorang penjaganya pun maju menerjang sang Thousand Head Demon King sembari mengutuknya. Sehingga sang Thousand Head Demon King yang tersinggung pun menyerang balik sembari menegaskan, mengutukku katamu, itu tidak lucu. Aku mencoba merayumu dan menempatkan Jiangmu di bawah kepemimpinanku. Tapi tak kusangka orang tamak sepertimu bisa tersadarkan. Baiklah, aku akan menjawab kesombongan orang yang berani melawanku begini. Akhir dari semua orang yang berani melawan Kutu Seomyung adalah pembantaian. Kita beralih kembali ke lembah kematian lokasi perang terjadi, di mana pasukan aliansi Murim yang dipimpin oleh Master Li Aijong tampak berusaha mendorong mundur pasukan Kutu Seomyung karena mereka merasa jika trik mereka sudah habis di sana. Sehingga Kang Sangpi yang mulai merasa panik pun berpikir, sialan, pasukan kekaisaran harusnya sudah sampai untuk menyergap aliansi Murim dari belakang. Kenapa belum ada kabar sama sekali dari mereka? Kalau begini terus,
Aku terpaksa harus menggunakan Imperium. Tapi, kalau aku menggunakan Imperium di sini, selain harus menanggung rasa malu, aku juga pasti akan dicampakkan oleh pemimpin kultus. Saat Kang Sampi berpikir seperti itu, Master Li Ajong yang bisa menebak kepanikannya pun langsung saja memanfaatkannya untuk menekan pergerakannya. Suara matamu yang kebingungan itu sangat memekakan telinga. Perjuanganmu berakhir di sini. Menyerahlah. Tentu saja, meski pikirannya sedang kalut begitu, Kang Sangpi tak diam saja ditekan begitu. Karena baginya, meskipun situasinya semakin berbalik ke arahnya, setidaknya ia tak akan kalah darinya. Berani-beraninya kau meninggalkan bekas luka di tubuhku begini. Kau tak paham posisimu. Kaulah yang seharusnya menyerah di sini. Namun, belum sempat Kang Sangpi melepaskan serangan baliknya. Ia dibuat terkejut oleh serangan dadakan oleh Nam Gungyon sampai tak mampu menangkisnya. Sehingga Master Li Oijong yang merasa lega pun menuturkan, "Ya, tidak semua rencana bisa berjalan sesuai kehendakmu, kau tahu. Aku tahu bahwa seni bela diri klan Namgung itu luar biasa. Tapi setelah melihat kemampuanmu ini, aku pun terkagum-kagum. Nona muda Namgung." Nona Yuan pun meliriknya berkata, "Maafkan saya terlambat karena harus mengalahkan para monster itu. Apa Anda baik-baik saja?" Master Li Aijong yang mendekat padanya pun berkata, "Seperti yang bisa kau lihat, aku bahkan belum menerima luka gores apapun. Kalau aku lengah sedikit saja, maka kepalaku pasti akan lepas dalam sekejap. Kau bisa membunuh para monster itu dengan cepat ya?" Pilar generasi baru masa depan Murim terus membuatku terkejut. Melihat kemunculan Nona Nam Gungyon di sana, Kang Sangpi yang sungguh tak menduganya pun mengumpat berpikir, "Sialan, berani-beraninya gadis terkutuk itu. Bagaimana mungkin aku, ahli deteksi, gagal mengetahui hal keberadaannya? Tidak, ini pasti karena indraku tumbuh selagi aku bertarung dengan bajingan-bajingan 10 masih berdiri ini. Meski dia punya bodi dharma, mana mungkin aku bisa dikalahkan oleh bocah seperti dirinya. Aku awalnya ingin menyimpan induk nanti, tapi apa boleh buat." Saat Kang Sampi berpikir seperti itu, Master Li Aijong yang bersiap kembali untuk bertarung menuturkan, "Haha, sepertinya waktu memang akan mengincar semua orang. Tidak kusangka energiku akan habis setelah bertarung begini. Oleh karena itu, aku ingin meminta bantuanmu, Nona Muda. Maukah kau membantuku untuk membunuh bajingan itu?" Lihat mereka yang bekerja sama untuk mengelawannya, Kang Sangpi pun menggunakan jurus terakhirnya sembari berkata, "Tak kusangka aku harus menggunakan Imperium di sini. Baiklah, aku akan berdansa dengan kalian. Majulah, dasar serangga busuk. Akan kutunjukkan mereka kepada kalian." Namun, tepat setelah Kang Sangpi mengatakan itu, mereka semua dikejutkan oleh sesuatu yang jatuh di dekat mereka, yang mana merupakan topi hewan kulit harimau milik kebangsat. Terlebih, seorang gadis muda muncul melayang di udara dengan bangsat yang babak belur sembari berkata, "Berisik sekali, semua orang di sini berisik. Apa kalian pelakunya? Orang yang mengganggu bego ini? Tidak, aku malas menanyakan kalian. Lebih baik aku membunuh semua orang yang terlibat dengan orang ini. Suasana hatiku sedang kacau sekarang. Jadi, lebih baik kalian keluar selagi aku bertanya dengan baik begini, sebelum aku membantai kalian semua." Seketika itu juga, semua orang di medan perangnya pun terdiam tak bisa menggerakkan tubuhnya. Sebab, tekanan yang dipancarkan oleh gadis tersebut sangatlah luar biasa kuat. Sehingga Namgung Biok dan Jang Mudok yang tertuju pada bangsat yang tergeletak di sana pun bergumam, "Mustahil. Apa benar Satria Hippanas dikalahkan olehnya? Gadis muda itu." Di tengah ketegangan tersebut, yang paling terpukul oleh keadaan banget adalah putrinya, Xiao Kriosi.
di mana ia tak bisa mengendalikan dirinya hingga langsung menerjang maju si gadis muda tersebut. Bajingan, beraninya kau membunuh ayahku. Takkan ku maafkan kau. Persiapkan dirimu, wahai musuh ayahku. Akan kuhancurkan semua trik licikmu itu. Sayangnya, Shokryoshi bukanlah tandingannya, di mana gadis muda tersebut bisa mengalahkannya dengan sekedipan mata. Sehingga Shokryoshi yang ditangkap oleh Pemyonjo pun tersadar. Meskipun terlihat masih muda, gadis tersebut luar biasa kuat. Melihat tindakan gadis muda tersebut yang mampu menghalau serangan Shokryoshi dengan mudah, Kang Sangpi yang merasa familiar dengannya pun berpikir, anak itu, bukankah anak itu seharusnya pelayan dari pemimpin Kutus? Tapi, barusan saja aku bahkan tak bisa melihat serangannya. Terlebih lagi, kekuatan yang dia tunjukkan bahkan sudah lebih besar dari Hunter Head Demoniki. Anak itu, sebenarnya siapa dia? Sementara itu, di Imperial Palace, pasukan elit Kaisaran nampaknya telah berhasil menundukkan sang Thousand Head Demoniki, di mana sang kaisar dengan tenangnya menuturkan, sepertinya sampai di sini saja. Aku tak pernah mempercayai rumor berlebihan yang mengelilingi Jianghu. Tapi aku tak bisa tidak mengakui kehebatan seniman bela diri. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Namun saat ini jugalah kekuatan itu berakhir. Terimalah ajalmu, Ketua Kultus Yomyo. Meskipun tubuhnya tertusuk tombak di segala arah, sang Thousand Head Demon King tersenyum berkata, aku kira kamu hanyalah pak tua bodoh yang mudah untuk dimanipulasi. Tapi ternyata kamu tak mendapatkan gelar kaisar secara cuma-cuma. Aku sudah terlalu meremehkan tentara kekaisaran. Kalau aku tahu ada banyak dari kalian yang sekuat ini, aku pasti akan menjadikan kalian pengikut Kultus Yomyo. Melihat yang misi bisa meremehkannya, sang kaisar pun membalas. Tentara kekaisaran mewakilkan otoritas dan peraturan suatu negara. Justru sungguh aneh kau sampai mengira bisa menang melawan kami. Sang Thousand Head Demon King yang masih berusaha mengancamnya pun menimpali. Sampai sejauh ini, kamu hanyalah pion dari permainan. Lidah perak kami ini sungguh hebat. Hei kaisar, apa kamu tak keberatan jika membunuhku? Kalau aku mati, nyawamu juga akan tercabut. Kamu tahu itu kan? Sang kaisar yang tak lagi memedulikannya menegaskan, aku tak peduli. Satu-satunya yang membuat hatiku gundah adalah fakta bahwa aku sudah mengabaikan kenyataan buruk ini. Berkat manipulasi dirimu yang tidak hentinya, penebusan dosa ini bisa kulakukan di neraka kelak bersamamu. Sialan. Tepaslah sang kaisar mengatakan itu, seorang prajuritnya pun menerjang maju sang Thousand Head Demon King dengan tombaknya. Sehingga ketika sang Thousand Head Demon King sekarat di sana, sang kaisar melanjutkan, janganlah terfitnah begitu. Aku akan segera menyusulmu setelah mencabut semua tindakan jahatmu. Berakhir sudah, Ketua Kultus Yomyo. Aku akan menangani sisanya agar hal seperti ini tak terulang lagi. Namun, belum sempat sang kaisar bisa menyelesaikan kalimatnya. Sang Thousand Head Demon King yang tidak bisa mempertahankan nyawanya menyelahnya. Kamu sungguh telah salah paham. Apa kamu benar berpikir bahwa makhluk rendahan sepertimu bisa melukai Ketua Kultus Yomyo? Tak peduli apa yang kamu lakukan, hasilnya akan tetap sama. Melawanlah sampai puas. Tapi bajingan seperti kalian takkan pernah bisa menyentuh sehelai ujung rambut pemilik orang itu. Jadi bergeliatlah suka hati kalian. Begitu dia tahu mengenai hal ini, dia akan membawamu ke neraka. Mendengar hal itu, sang kaisar yang menyadari maksudnya pun terdiam berpikir. Sungguh wanita yang mengerikan. Dia pergi dengan gaya. Agar bisa menangani orang ini, aku sampai perlu menggunakan setengah dari pasukan elit istana kekaisaran. Jika apa yang dikatakannya itu benar,
dan ketua kultus Yomyung yang asli masih hidup. Dan jika dia memiliki kekuatan yang lebih besar darinya, aku tak bisa diam saja. Dengan pikiran seperti itu, sang kaisar pun menuturkan, "Jenderal tentara, kau bilang bahwa paksi ortodoks dan anortodoks sedang bekerja sama untuk melawan kultus Yomyong di pertarungan penentuan, bukan? Segera cari tahu situasinya secepat mungkin, lalu kembali laporkan kepadaku. Dan jika ternyata pasukan aliansi terpojok, maka siapkanlah tentara kekaisaran untuk membantu mereka." Kita beralih kembali ke lembah kematian, di mana semua orang di sana tak bisa menggerakkan tubuhnya karena tekanan yang dikeluarkan oleh si gadis muda yang baru muncul. Tak peduli mereka sudah sering turun tangan ke medan perang dan zona peperangan, ataupun sudah berkali-kali kabur dari kematian. Semua orang di sana merasakan hal yang sama, yaitu rasa takut dan tertekan. Di tengah ketegangan itu, si gadis muda yang bersiap dengan pedangnya pun menuturkan, "Aku sudah menyuruh kalian pergi, tapi tak ada satupun yang mendengarkan. Apa kalian semua sebegitu inginnya untuk mati? Bagus, sebenarnya justru lebih bagus begini. Aku akan merasa bersalah kalau membiarkan kalian pergi begitu saja. Akan kubuat kalian membayarnya baik-baik. Kerusakan yang telah kalian perbuat pada taman bungaku." Melihatnya yang bersiap untuk bertarung, Nam Gung Biok pun memutar keras otaknya berpikir, "Sia, aku harus bergerak. Aku harus maju ke depan. Meskipun hanya aku. Tapi sebenarnya, perasaan apa ini? Rasanya seperti aku dilemparkan ke hadapan predator. Sungguh menyedihkan, Nam Gung Biok. Kau harus bergerak. Bergeraklah sekarang juga. Kumohon." Tapi hasilnya sudah terlalu jelas, sialan. Tubuhku masih tak bisa berkutik. Di saat Nam Gung Biok berpikir seperti itu, ia dibuat terkejut oleh Jeoka yang melangkah maju sembari bertanya, "Apa boleh aku maju ke depan?" "Ya, karena 10 masih belajar terkuat ada di sini. Sepertinya aku tak perlu khawatir. Tapi aku bosan kalau hanya menonton saja." "Seok Ryoshi, sepertinya rencana yang kau katakan sebelumnya telah gagal juga. Apakah aku harus menunggu lebih lama lagi?" Ryoshi pun tersenyum, meliriknya berkata, "Tidak, silakan. Tunjukkan kekuatan dari Bandit Union, Yeon Jeoka." Melihat Jeoka yang akan bertindak, Nona Yeon pun yang merasa khawatir sempat ingin menghentikannya. Akan tetapi, Jeoka yang begitu percaya diri segera menenangkannya, bahwasanya ia pasti akan kembali. Sehingga Nona Yeon pun hanya bisa menyemangatinya. Tentu saja, melihat rambut Jeoka yang begitu mencolok, sang gadis muda tersebut pun di sana bisa langsung mengenalinya. Sehingga Jeoka yang kini berhadapan dengannya pun berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali aku bertarung melawan orang yang lebih kecil dariku. Terakhir kali aku melakukannya adalah saat bertarung dengan Seokyoshi." Sang gadis muda yang merasa tertantang pun membalas, "Kamu kelihatannya kuat, sampai bisa tidak menunjukkan rasa takut kepadaku. Sepertinya kamu tak pernah kalah sebelumnya." Jeoka yang begitu percaya diri pun tersenyum menimpali. Tentu saja, dan pernyataan itu tak akan berubah sekarang. Tepat setelah mengatakan itu, pedang mereka berdua pun beradu untuk pertama kalinya.